Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Yasin. Setelah sekian lama kita membahas karena yang awal bulan bulan September berbenturan sama 12 Rabiul Awal. Jadi pengajian itu diliburkan karena Maulid itu tak kurang. Kemudian bulan yang lalu karena berbenturan sama penutupan Maulid Arba'in di Palembang yang Al-Bagir tiap tahun ngisi di penutupannya. Jadi kita udah 2 bulan ini nggak ngaji tafsir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. Kita melanjutkan pembahasan tafsir daripada surat Yasin. Kita sampai kepada firman Allah Ta'ala, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Setelah sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan nanti di hari kiamat gak ada satupun yang dizalimi. Mereka yang beramal soleh akan masuk ke surga. Di surga dapat kenikmatan yang luar biasa. Tapi ketika mereka orang-orang beriman masuk surga kemudian mendapatkan perkataan dari Allah Ta'ala, Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu perkataan Allah di surga tuh. Yang dengar omongan itu orang-orang surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dengar itu omongan nanti di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Salamun qawlan min rabbir rahim, kemudian di bibir ketika di situ persimpangan yang lolos Siratul Mustaqim masuk surga, yang jatuh masuk neraka. Di situ Allah mengatakan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ketika sama-sama di padang mahsyar, kemudian ketika orang surga mau masuk surga, di sini stop, misah di sini orang baik dan orang buruk. Orang-orang baik masuk surga, orang-orang yang mujrim, yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat durjana, banyak berbuat durhaka selama dia hidup di dunia, di situ disuruh misah. Begitu misalnya sebelum masuk neraka, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengatakan kepada orang-orang mujrim ini dipisahin, yang orang surga masuk surga. Begitu dipisahin nih, yang mujrimun, yang tukang berbuat dosa, yang kufur sama Allah, yang selalu durhaka sama Allah, selalu berbuat durjana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dipisahin, ketika orang-orang penduduk surga masuk surga, mereka dipisahin, apa kata Allah Ta'ala? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Anak Adam, bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian, jangan kalian nyembah setan. Allah bilang tuh, sebelum masuk neraka nih, begitu dulu sama Allah. Bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian agar kalian tidak nyembah setan? Udah dibilangin,
beriman kepada Allah, malah nurut sama setan, nggak beriman sama Allah. Lebih milih ngikutin hawa nafsunya untuk tidak mau nerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena bukan segolongan dengan dia. Sebagian seperti orang-orang Bani Israel nggak mau terima Rasulullah karena ngerasa ini Nabi terakhir bukan dari golongannya. Padahal mereka berharap Nabi terakhir dari golongannya. Begitu bukan dari golongannya, ditolak. Lebih milih ikut setan untuk syirik seperti kufar Quraisy, untuk menyekutukan Allah padahal dia udah ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat dipertontonkan, bukti kejujuran Nabi dipertontonkan, bukti balaghatul Quran, bahasa Al-Quran yang gak bisa tertandingi dipertontonkan. Tapi masih ada segelintir orang yang tetap diri menyekutukan Allah, termasuk orang-orang yang udah beriman. Udah dibilangin jangan nyembah setan. Allah ngajak ente buat taat, setan ngajak untuk maksiat, ente ikut setan. Allah ngajak ente untuk makan yang halal, setan ngajak makan yang haram, malah ngikutin setan buat makan yang haram. Allah ngajak kita buat menghargai sesama manusia, sesama muslim, jangan nyakitin orang bighairi hak. Tahu-tahu kita ngikutin setan. Tangan kita seenaknya nyakitin orang, lisan kita seenaknya nyakitin orang. Dengan kewenangan kita seenaknya ngolimin orang, ngikutin setan. Allah udah bilangin, ambil nafkah yang halal, jangan bermuamalah dengan riba. Setan ngajak riba, malah ngikutin setan. Jangan salahin. Sekarang orang-orang yang beriman harus masuk surga, engkau dipisahkan, nggak masuk surga. Alam ma'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian wahai anak cucu Adam, jangan ada yang ikut setan di antara kalian. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bebuyutan kalian. Musuh gini ya ikhwan, ya. Musuh itu pasti pengen nyelakain kita, betul? Di dunia yang namanya musuh pengen nyelakain kita. Musuh politik, dia pengen bagaimana caranya lawan politiknya sengsara masuk penjara. Musuh dagang, dia pengen bagaimana caranya lawan dagangnya bangkrut. Musuh gara-gara hasut, dia bagaimana pengen caranya orang yang dihasutin habis. Itu musuh. Musuh pengen bagaimana kita celaka. Dan gak ada celaka yang lebih parah daripada masuk neraka. Ada celaka yang lebih parah daripada masuk neraka? Gak ada. Celaka paling parah masuk neraka. Puncaknya celaka masuk neraka. Dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setan ini udah terang-terangan sumpah. Ketika setan itu bersumpah sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku akan celakakan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Bagaimana caranya mereka masuk neraka? Itu visi misi setan. Dia udah sumpah bagaimana caranya anak cucu Adam manusia masuk neraka. Dia mendeklarasikan terang-terangan permusuhannya. Bagaimana anak cucu Adam masuk neraka? Berarti ada nggak yang pengen kita celaka melebihi setan? Nggak ada. Kita tahu, kita udah tahu. Ini setan musuh buyutan. Dia pengen kita celaka secelaka-celakanya. Tapi masih nurut sama dia, ya Allah. Alam a'tirikum ya bani Adam la ta'budu syaitan. Tidaklah aku telah mengambil janji kepada kalian wahai bani Adam, jangan ikut setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini musuh bebuyutan kalian. Setan pengen kalian sengsara, setan pengen kalian rusak, setan pengen kalian secelaka-celakanya. Setan udah ngakuin itu, terang-terangan dia ngakuin itu. Ente masih mau taat sama setan. Ente menjauh dari aturan Allah, ente ngikutin aturannya setan, ente ngikutin seruannya setan. Innahu lakum aduwwum. Ya Allah, ya Allah. Di bibir neraka. Kita lihat orang lagi masuk surga, ini di bibir neraka nih, digituin dulu. Lu ngikutin setan sih. Udah tahu musuh maka diikutin. Wa na'budu li hadza siratal mustaqim. Kata Allah Ta'ala, bukanlah aku telah memerintahkan kalian untuk beribadah kepadaku, jangan menyekutukan aku, dan termasuk bentuk ibadah taat, imtithalul amr, nurut perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan apakah kalian setan ini udah berapa banyak golongan yang mereka
mereka sesatkan. Setan ini udah berapa banyak golongan yang mereka sesatkan, kelompok manusia yang mereka sesatkan. Al-Quran udah nyebutin berapa banyak pengikut-pengikut setan yang celaka. Fir'aun ngikutin setan, celaka. Haman ngikutin setan, celaka. Abu Lahab ngikutin setan, celaka. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Dan setan telah menyesatkan banyak golongan di antara kalian. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian enggak berakal? Udah contohnya udah banyak yang disesatin sama setan, tapi kalian tetap ngikutin setan. Afalam takunu ta'qilun, enggak pakai otak itu. Musuh yang udah terang-terangan menyatakan diri akan giring ente ke neraka, ente nurut sama dia. Nurut yang diajak sama setan, jauh dari perintah Allah. Afalam takunu ta'qilun. Pikir buat diri kita masing-masing. Apakah kalian enggak berakal? Enggak ada otak. Kalian enggak ada otak. La ilaha illallah. Akhirnya ya ikhwan, setelah Allah mengatakan demikian, alam ahad ilaikum ya bani, ini di bibir neraka nih. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ketika itu orang-orang yang masuk surga lagi menuju surga lagi nikmat, ini sekelompok dipisahin. Innahu lakum aduwwun mubin, innahu lakum aduwwun mubin. Wa an ya'buduni hadza siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Di bibir neraka nih, udah enggak ada waktu lagi nyesel waktu itu. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Hadihi jahannam allati kuntum tu'adun. Nah, sekarang biar lu tahu ya. Hadihi jahannam. Hadihi jahannam. Ini waktunya masuk neraka. Hadihi jahannam, ini neraka. Allati kuntum tu'adun. Yang dulu kalian diancam dengan neraka. Kalian ngentengin seolah-olah gak ada hari pembalasan. Bahkan kalian dengan so taunya mengatakan, jangan so tahu, nakut-nakutin orang neraka. Kadang-kadang ada begitu tuh. Jangan vonis orang neraka, jangan so tahu macam-macam orang neraka. Emang itu Tuhan? Bukan masalah itu Tuhan atau nggak Tuhan. Ada amalan-amalan maksiat yang memang Allah ancam neraka. Ketika ada orang ngelakuin itu amalan, diingetin pakai hadis, diingetin pakai ayat, udah bagus. Bukan berarti yang ingetin so jadi itu Tuhan. Entenya yang seolah-olah nggak menerima ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah itu semua nggak akan terjadi. Dengan enaknya kau maksiat semua itu. Dengan enaknya kau langgar perintah Allah. Dengan enaknya kau terjang larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan enaknya seolah-olah semuanya nggak dipertanggungjawabkan. Apa kata Allah Taala? Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Ini jahannam yang kalian dulu dijanjikan, diancam masuk jahannam kalau maksiat. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hari ini masuklah kalian ke jahannam kata Allah dengan kekufuran yang kalian lakukan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Allah. Ini kata Imam Shafi'i, hadza khitab lahum wa hum 'ala syafir jahannam. Wal maqsud minhu ziyadatu tabkit wa taqrib. Kata Syekh Shafi'i, ya ini Allah ngomong seperti ini seperti yang tadi Anda katakan, wa hum 'ala syafir jahannam, ketika orang-orang itu di bibir neraka. Tujuannya buat apa? Kenapa nggak langsung dimasukin neraka aja? Biar lebih sakit. La ilaha illallah. Tujuannya biar lebih sakit. Kalau asal masuk neraka aja ya udah langsung masuk neraka. Tapi diingetin dulu, ini yang dulu di dunia lo entengin. Ini yang dulu di dunia lo nggak ada takut-takutnya sama ini. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Itu semua dikatakan ketika Allah Subhanahu, ketika orang-orang itu al-mujrimun itu tadi ada di bibir neraka. Mudah-mudahan ya Allah, jangan sampai kami, keluarga kami, orang tua kami, murid-murid kami, dan orang yang kami cintai, jangan sampai ada salah satu dari mereka yang merasakan panggilan ini ya Allah. Jadikan kami termasuk yang mendapatkan panggilan salamun qaulan min rabbir ya Rabbi arhamar rahimin wa ya akramal akramin.